Selamat siang semuanya, Selamat siang semuanya, sahabat kripto semua. Ketemu lagi dengan channel saya Fitri Kripto 86. Kali ini saya mau memberikan tips untuk terhindar dari loss atau jual rugi. Untuk khususnya untuk market spot ya, Indodax. Sebenarnya trading spot itu sangat mudah ya, tapi juga sulit juga. Intinya ya, kalau trading spot itu kalau kita nyangkut dan tidak cut loss, maka tidak akan rugi. Koin itu IDR kita tetap utuh segitu dengan koin segitu, cuman yaitu apa ya, palenilah. Selamat siang sahabat kripto semuanya, ketemu lagi dengan channel saya Fitri Kripto 86. Kali ini saya mau memberikan tips untuk terhindar dari CL ataupun cut loss, khususnya untuk market Indodax ya, market trading spot. Nah, biasanya kita di sini kan ada istilah nyangkut, cut loss kayak gitu, profit, nah kayak gitu ya. Nah, untuk menghindari cut loss ini saya ada tips mudah yang bisa kalian bisa jadikan panduan ya. Sebelum kita trading, kita mulakan dulu ya itu kita ya, keuangan kita, mulai dari modal nih, mulai dari modal kita ya, berapa kali depo kita tulis semuanya di sini. Nah, setelah semuanya masuk, kita trading ya, kita trading harian lah, kita trading harian dengan estimasi profit 1 hingga 3%. Nah, kita menggunakan signal mintem ya, kalau saya biasanya ya. Nah, kita buat semuanya ya, daftar cut loss, daftar kerugian, dan juga daftar profit. Nah, contoh kayak gini ya, saya masuk ke akun dulu. Ini ini keuangan, ini sangat penting, wajib banget kita tulis setiap harinya trading harian kita. Nah, kita masuk ke dalam notifikasi, kita lihat ya. Nah, kita cek setiap harinya per tanggal 25, tanggal 24. Nah, kita nih tanggal 24 pokoknya hitung semuanya dari penjualan kita, pembelian kita, semuanya dihitung dari modal, profit ataupun kerugian, semua transaksi harian kita hitung semuanya di aktivitas Anda. Setiap koin yang kita beli kita hitung ya di transaksi Anda nih, contoh PTC. Jadi kita trading jangan melihat estimasi, karena saldo estimasi itu adalah saldo tujuan kita. Kalau market itu turun, otomatis ya harganya estimasi kita turun. Kalau harga naik, estimasi juga naik kayak gitu. Jadi kita jangan melihat dari estimasi, tapi melihatnya dari transaksi harian kita, transaksi Anda. Nah, kita hitung semua di situ ya, saat kita beli berapa IDR yang kita beli, berapa jumlah IDR yang kita jual kayak gitu ya, dan berapa keuntungan, berapa kerugian, semuanya harus dilihat, dicek setiap harinya nih. Dan setiap harinya kita kalau modal kita udah besar ya, kita bisa WD setiap hari. Nah, di sini ya kita hitung semuanya di sini nih, transaksi beli, transaksi jual, semuanya kita harus hitung di sini. Nah, kita harus buat daftar harian. Kalau modal kita udah besar, kita bisa WD setiap hari ya. WD-nya kita pun kalau bisa saya sarankan ke partner Indodax ya, pakai voucher, jadi fee-nya lebih murah. Kalaupun depo juga ada bonusnya kayak gitu ya. Lebih murah, lebih simpel lah, lebih cepat juga untuk mengurangi resiko limit ya. Jadi wajib banget itu kita harus hitung terus nih, contoh kayak gini ya. Kita juga harus membuat patokan cut loss. Misal
Kalau saya biasa ya memakai hitungan 10 hari, tapi kalau kalian bisa pakai hitungan 1 minggu ataupun 2 minggu kayak gitu ya. Nah kalau saya kan 2 hari nih kayak gini ya. Nah ini kan tanggal 15 ya, saya yang belum terjual. Nah ini kalau hari ini kan 10 hari, nah saya biarkan dulu. Nah besok kalau ketiga koin ini belum terjual, maka saya akan melakukan cut loss. Nah saya hitung kerugian saya berapa kayak gitu ya. Terus profit saya di hari ini tanggal 25 itu berapa. Nah nanti profit itu total berapa, terus kerugian total berapa. Nah bisa itu namanya menutupi kerugian apa enggak kayak gitu. Wajib sih harus bisa menutupi kerugian ya profit hari ini kayak gitu, untuk mengurangi kerugian cut loss hari itu kayak gitu. Jadi profit hitungan harian itu sangat penting, dan utamakan jangan jangan cepet galau, jangan cepet waduh harga udah turun ini gimana, jangan seperti itulah. Maksudnya kita santai, kita sabar. Terus yang paling utama banget itu wajib ya kita berpikiran positif gitu, jangan berpikiran negatif lah. Nih contoh, lihat jualan saya masih banyak tapi saya nggak pernah galau lah. Pokoknya intinya saya punya patokan lah untuk perhitungan 10 hari kayak gitu. Dan perhitungan harian itu wajib ada profit, kerugian, modal, itu hari-hari wajib kita hitung. Dan kita wajib WD ya. Dan WD itu jangan dari estimasi, tapi dari transaksi harian, berapa untung kita, yaitu yang kita WD. Kalau soal estimasi itu modal, udah biarkan saja. Walaupun modal kita turun, itu nggak ada turun, karena itu memang estimasi. Itu ya, jadi wajib nih perhitungan kayak gini wajib. Kalau kita tidak perlu memakai Excel ya, untuk yang tidak mempunyai laptop nih kayak gini ya, kita bisa memakai buku kertas kayak gini, simpel aja. Harian, tanggalnya tulis, koinnya berapa kita beli, berapa kita jual, berapa kita untung, berapa kita rugi kayak gitu ya. Kayak gini aja nih. Nah ini daftar cut loss saya. Nah kayak gini, pokoknya hitung saja kerugian, hitung juga keuntungan kayak gitu ya. Dan modal itu wajib juga ya, pertama kita depo sekian kayak gitu. Ini juga harus ditulis ya. Dan untuk masalah trading itu kita juga wajib tahu kayak TA kayak gitu ya, pola-pola kita juga wajib tahu lah. Untuk misal kita nyangkut di harga berapa gitu, terus ya nanti 2 minggu kemudian harga bisa menyentuh berapa kayak gitu. Nah kita harus tahu TA lah, maksudnya untuk kedepannya pola kira-kira menyentuh harga di berapa kayak gitu. Untuk perkiraan saja sih kalau koin kita yang nyangkut kayak gitu ya. Jadi ini sangat penting juga ya, kita wajib mengetahui pola-pola kayak gini ya. Ya kalau ini sih semuanya bisa dipelajari ya, pelan-pelan aja juga nanti kita akan tahu, nanti kita juga akan bisa ya. Dan saya akan membuat tutorialnya nanti ya, pelan-pelan lah, satu-satu. Intinya kalau untuk tips agar terhindar dari cut loss itu, yang pertama adalah keuangannya. Itu pasti ya, keuangan. Jadi kita hitung berapa modal yang masuk, berapa jumlah nominalnya, jumlah untuk kita beli, kita jual, profit berapa, kerugian berapa, itu wajib kita hitung tiap harinya. Terus tips kedua dari saya, jangan mudah galau, jangan terpengaruh si temen bilang nanti semakin turun, si itu bilang ini. Pokoknya ya, apalagi kalau untuk yang otodidak ya, untuk yang tidak mempunyai komunitas VIP, yang cuman biasanya paling masuk ke grup free sana sini kayak sana gini kayak gitu kan, otomatis banyak sekali saran-saran dari si ini si itu, channel ini channel itu kayak gitu ya. Jadi saya sarankan sih lebih baik
masuk ke channel VIP ya, agar ada bimbingan, ada komunitas yang yang bisa menjadikan patokan kita kayak gitu ya. Kalau kita otodidak ini memang susah banget, pikiran kita jadi goyah karena nggak ada bimbingan yang pasti kayak gitu ya. Jadi nggak ada salahnya lah kita masuk ke VIP ya, walaupun seandainya kita udah pinter kayak gitu dengan belajar otodidak di Google kayak gitu, tapi tanpa komunitas kita juga sulit ya. Jadi saya sarankan sih masuk komunitas VIP ya, di channel VIP. Terus tips selanjutnya ya, banyak-banyak lah kita sharing kayak gitu, terus browser tentang trading kayak gitu ya. Terus kalau intinya kalau trading spot ini kita nggak akan rugi sih kalau kita nggak cut loss ya, jadi kita sabar aja, tapi juga jangan terlalu sabar kita hold hingga berbulan-bulan ataupun bertahun, apalagi kalau modal kita minim, otomatis kita cuma bisa menunggu doang kan, nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi harus buat patokan lah, bisa pakai seminggu atau 2 minggu, kalau saya sih biasa 10 hari kayak gitu ya. Jadi kalau 10 hari itu belum down, saya olah itu, pokoknya itu signal koin saya yang nyangkut itu saya olah, saya buyback. Kalau masih potensi saya buyback, tapi kalau nggak ada potensi ya saya CL. Tapi wajib profit hari itu menutupi kerugian hari itu kayak gitu. Pokoknya dibuat hitungan harian kayak gitu. Kita bisa masuk ke channel-channel kayak di telegram itu ya, banyak banget ya, kayak bot gitu ya, kayak bot event kayak gitu kan, kita bisa menjadi buat panduan juga sih kayak gitu ya. Nah kalau kita mau analisa koin kayak gitu ya, ini bisa buat panduan juga sih kayak gini. Tapi juga jangan di sini ini event langsung saya beli, jangan, harus dianalisa lagi ya kayak gitu. Pokoknya kita nggak usah pokoknya harus percaya diri lah, yakin dengan kemampuan kita kayak gitu. Tapi juga jangan terlalu nggak mendengarkan pendapat orang lain kayak gitu. Jadi gimana ya, pokoknya sharing aja lah kayak gitu. Tapi itu tips saya sih, yang jelas yang utama itu adalah ya, keuangan kita itu wajib banget kita perhitungkan ya. Untuk harian kayak gitu, pokoknya wajib banget ada perhitungan nih, profit harian kayak gitu ya, daftar cut loss kayak gitu, modal itu wajib banget pokoknya ya. Oke ya, paham ya itu tip-tip dari saya kayak gitu ya. Yang pertama adalah ya, keuangan kita itu utama banget. Selanjutnya saya akan membuat tutorial support dan resist ya, pakai trendline, tapi masih menyiapkan ini suara, dari kemarin bikin video nggak ada suaranya. Oke ya, semoga bermanfaat. Bye bye.